Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Putria Zakia dengan NIM H0712310001 dari kelompok 1 Big Data. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait latar belakang dan tujuan dari project 1, yaitu project pengumpulan data smartphone dari Pricebook. Yang pertama, masuk pada latar belakang. Pengumpulan data dari situs web merupakan langkah penting dalam analisis big data. Dengan teknik web scraping, kita dapat mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber seperti situs e-commerce atau katalog produk, yang dapat digunakan untuk analisis tren harga, perbandingan spesifikasi, dan wawasan pasar. Teknik ini dipilih karena mampu menangani volume data yang besar dan beragam secara cepat dan efisien, sesuai dengan karakteristik big data yang mencakup volume, variety, dan velocity. Dibandingkan dengan metode manual, web scraping memungkinkan proses pengambilan data berjalan secara real-time dan terus-menerus, sehingga dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai tentang teknik analisis big data dengan juga tahapan preprocessing data yang dilakukan dalam proyek kelompok kami. Di mana yang pertama yakni adalah teknik analisis big data. Nah, adapun jenis teknik analisis big data yang digunakan yakni kami memilih yakni adalah predictive analysis, di mana sesuai dengan pengertiannya, teknik prediktif analisis yakni melibatkan penggunaan teknik statistik dan machine learning untuk memprediksi hasil masa depan atau kejadian berdasarkan pola dan tren yang ditemukan dalam data historis. Di mana tujuan utama hasil analisis prediktif adalah itu untuk melakukan peramalan dan prediksi yang akurat. Nah, di mana teknik ini digunakan untuk memprediksi harga smartphone berdasarkan fitur-fitur teknisnya. Nah, selain itu juga tujuannya yakni adalah untuk membangun model yang bisa digunakan dalam sistem rekomendasi harga dan analisis pasar secara otomatis seperti itu. Adapun tujuan lain tentunya dari kami mengambil predictive analysis yakni tentunya untuk membantu konsumen maupun pelaku usaha dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Tentunya data ini juga berguna untuk memahami perilaku pasar, membuat prediksi harga, dan mengembangkan sistem rekomendasi atau klasifikasi produk secara otomatis. Dataset yang kami gunakan memiliki sejumlah informasi penting mengenai smartphone. Terdapat 3.183 baris data awal yang kami olah menjadi 1.709 baris. 1.709 baris data yang telah dibersihkan, dan dataset ini memiliki 10 kolom yang mencakup berbagai atribut penting seperti nama, produk, harga, kapasitas RAM, kapasitas penyimpanan, dan resolusi kamera. Berikut ada atribut dalam dataset. Atribut dalam dataset mencakup berbagai fitur teknis smartphone. Di antaranya ada nama produk, harga di dalam rupiah, kapasitas RAM dalam gigabyte, kapasitas penyimpanan, resolusi kamera, ukuran layar, kapasitas baterai, tahun rilis smartphone, dan ID numerik dari merek tersebut. Semua atribut ini akan menjadi input dalam model prediksi harga smartphone yang akan kami bangun. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai script yang kami gunakan. Yang pertama ada webscrap.py, di mana script ini bertugas untuk mengambil data smartphone yang ada pada website pricebook.co.id. Karena scriptnya lumayan panjang, saya akan menjelaskannya secara garis besar. Nah, script ini akan mengakses website pricebook.co.id, lalu kemudian mencari data smartphone yang ada pada website tersebut. Dapat dilihat bahwa website ini memiliki struktur yang rapi, sehingga memungkinkan bagi kita untuk melakukan web scraping pada data yang ada di website ini. Sebagai contoh, script ini pertama-tama akan mengakses smartphone yang ada di paling atas, lalu kemudian ia akan mencari nama dari smartphone tersebut.
dapat dilihat bahwa nama smartphone terdapat pada item header 2, lalu tepat di bawahnya terdapat detail dari smartphone tersebut. Serta di bawahnya juga terdapat harga dari smartphone tersebut. Setelah itu, data yang ditemukan tadi akan disimpan ke dalam file smartphone-data.csv. Selain itu, script ini juga dilengkapi dengan fitur logging, di mana ini berfungsi agar kita dapat mengecek atau melakukan debugging jika terjadi kesalahan ketika kita melakukan web scraping. Berikut adalah data yang dikumpulkan. Dapat dilihat di sini ada sekitar 3.000-an data, di mana di sini juga masih ada data yang memiliki beberapa kolom yang kosong. Sehingga selanjutnya kami melakukan preprocessing terhadap data yang kami kumpulkan tersebut. Preprocessing kami lakukan dengan pertama-tama menghapus baris dengan kolom atau memiliki nilai yang kosong. Lalu kemudian kami menghapus duplikat. Nah, kemudian data ini kami simpan ke dalam file smartphone data remove null. Dapat dilihat bahwa sisa datanya sekarang hanya sekitar 1.700-an data. Lalu berikutnya kami melakukan mapping terhadap nama smartphone, di mana kami membuat kolom baru berupa brand. Lalu brand ini kami pasangkan terhadap sebuah ID. Berikut adalah hasilnya. Dapat dilihat sekarang datanya memiliki kolom baru berupa brand dan brand ID. Nah, kemudian lanjut ke visualisasi data. Nah, untuk eksplorasi data, pertama-tama kami mengecek antara harga dengan frekuensi. Berikut adalah visualisasinya. Dapat dilihat bahwa data yang kami kumpulkan, smartphone itu rata-rata kebanyakan berkisaran dari harga 0 sampai 5 juta. Dengan kebanyakan ada pada harga 2,5 juta dengan frekuensi terbanyak sebesar lebih dari 300 frekuensi. Kemudian kami juga menggambarkan box plot dari data yang kami kumpulkan untuk mengecek outlier. Nah, dari box plot ini dapat kita simpulkan bahwa smartphone dengan harga di atas 10 juta termasuk outlier karena jumlah datanya sangat sedikit dibandingkan dengan smartphone dengan harga di rentang 0 sampai 10 juta. Selanjutnya kami juga membuat correlation matrix guna mengecek hubungan antar masing-masing variabel atau fitur pada data yang kami kumpulkan. Dapat dilihat bahwa fitur yang paling berpengaruh terhadap harga adalah RAM dan penyimpanan, sedangkan yang paling tidak berpengaruh adalah baterai dan juga brand ID. Nah, kemudian data ini kami training ke berbagai model AI. Ada linear regression, rich regression, random forest, gradient boosting, dan juga ada XGBoost. Nah, dapat dilihat setelah melakukan training, ternyata dapat diambil kesimpulan bahwa model atau algoritma yang paling cocok untuk data kami adalah random forest regression dengan nilai RMSE sebagai berikut dan mean absolute error sebagai berikut. Juga ada nilai R-square-nya. Nah, pada model random forest regression juga kita membuat fitur importance-nya dan hasilnya adalah RAM dan penyimpanan lah yang paling berpengaruh terhadap harga dengan tahun rilis yang paling tidak berpengaruh. Kami juga melakukan tes terhadap model yang kami buat, di mana kami membuat sampel smartphone dengan RAM 16 GB, storage 8 GB, kamera 64 pixel, ukuran layar 6,5, lalu baterai 5000, tahun rilisnya 2023 dengan brand ID 0, yaitu Oppo.
Nah, hasilnya adalah model ini memprediksi bahwa harga smartphone tersebut adalah Rp4.277.298. Selain itu, model yang kami bangun juga sudah kami deploy dalam bentuk website. Berikut adalah tampilan websitenya. Di sini ada panduan penggunaan. Cara menggunakan aplikasinya, pertama-tama kita perlu memilih merek smartphone-nya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita mengatur spesifikasi seperti RAM, storage, kamera, dan lain-lain. Lalu kemudian kita mengklik tombol predict price untuk mendapatkan perkiraan harga. Lalu kemudian hasil prediksi akan muncul dengan detail spesifikasi yang Anda masukkan. Sini saya akan mengetesnya. Saya akan memilih merek Apple dengan penyimpanan 10 GB misalnya. Lalu kemudian storage-nya saya akan biarkan seperti itu. Kameranya juga, ukuran layar, dan kapasitas baterai beserta tahun rilisnya akan saya biarkan seperti itu saja. Lalu kemudian saya memencet tombol predict price. Nah, dapat dilihat bahwa untuk HP dengan merek Apple dengan RAM 10 GB, penyimpanan 128 GB, kamera 64 megapiksel dan ukuran layar 6,5 inci dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan tahun rilis 2023 diprediksi memiliki harga sekitar Rp4.294.282. Masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Nah, adapun kesimpulan yaitu proyek ini berhasil mengimplementasikan teknik web scraping untuk mengumpulkan data smartphone dari situs Facebook secara otomatis. Dengan memanfaatkan pustaka Python seperti Request, Beautiful Shop, dan Pandas, data penting seperti nama produk, harga spesifikasi, dan informasi lainnya berhasil disimpan dalam format CSV. Jadi, proses ini memungkinkan pengambilan data secara efisien dan akurat dibandingkan secara manual. Adapun dari sisi rekomendasi, model ini berpeluang besar untuk diterapkan dalam sistem penetapan harga otomatis pada platform e-commerce. Selain itu, untuk pengembangan di masa depan, dataset dapat ditingkatkan dengan menambahkan data eksternal seperti rating pengguna, lokasi geografis, atau tren pasar, sehingga prediksi harga bisa lebih kontekstual dan personal. Kami juga menyarankan agar hasil model ini disajikan dalam bentuk dashboard interaktif, agar tim bisnis atau pemasaran dapat memantau dan menganalisis pergerakan harga smartphone secara real-time. Terakhir, kami menyertakan beberapa lampiran sebagai bagian dokumentasi dan bukti kerja pada proyek ini. Yang pertama, yaitu file dataset yang kami gunakan. File dataset yang kami gunakan itu ada 3, smartphone data CSV, yaitu data mentah hasil scraping dari situs Facebook. Lalu selanjutnya ada juga data yang sudah dibersihkan dari duplikat dan nilai kosong. Lalu dataset terakhir yaitu brand mapping CSV yang berisi pemetaan merek smartphone berdasarkan nama produk. Lampiran selanjutnya juga itu ada notebook pre-processing dengan nama pre-processing IPNB yang berisi seluruh proses pembersihan dan transformasi data secara sistematis dan dapat direplikasi. Lalu sumber data kami ambil dari www.pressbook.co.id/smartphone. Dengan adanya lampiran ini, kami berharap dokumentasi proyek menjadi lebih transparan serta memudahkan rekan-rekan yang ingin meninjau atau mengembangkan lebih lanjut dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.